Kayak bagaimana sih masyarakat Taiwan itu merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan mengenai COVID-19 ini? Apakah mereka suportif atau kayak gimana? Iya. Oke, jadi kalau jawab pertanyaan tadi ya, orang Taiwan itu gue ngerasa rata-rata dari dulu tuh udah ngerasain banget orang Taiwan tuh bener-bener apa ya, bener-bener nurutin Disiplin. banget disiplin, benar disiplin yang tepatnya itu disiplin banget sama peraturan gitu, bener-bener takut sama peraturan. Jadi waktu pertama kali dibilangin udah harus pakai masker itu Januari awal gitu ya, waktu semua belum aware gitu sama sama corona ini, harus pakai masker, harus cuci tangan terus gitu. Itu tuh semua udah mulai Mas. Dan mungkin sekarang akhir-akhir ini kan di Indonesia kan lagi susah banget nyari masker ya, nyari masker, nyari masker. Itu di Taiwan dulu di awal itu juga sempat ngerasain kalau saat masker itu terbatas, hand sanitizer terbatas gitu loh. Dan eh, mereka benar-benar kooperatif ya, artinya mereka benar-benar aware, mereka benar-benar sadar, wah ini ada virus baru dan kita harus siaga. Walaupun kejadiannya masih belum seberapa, kita harus siaga gitu loh untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Dan beruntungnya karena mereka itu kooperatif banget, mereka itu sadar, hasilnya ya sekarang saat semua mungkin pada waktu itu sedikit kurang peduli, dan sekarang hasilnya kacau, Taiwan sendiri berhasil lewatin masa-masa sulit itu, gitu loh. Oke, Mm-mm. oke, oke. Hmm. Kalau dari Mas Erwandi ada tambahan nggak Mas? Ya, tambahannya ya, ya setuju sih kalau orang Taiwan itu mereka mereka memang dari kecil itu udah terlatih dengan adanya aturan gitu kan ya, kedisiplinan segala macam. Terus tambahan tadi ya mungkin pemerintah kenapa bisa kayak ambil tindakan kayak gini itu dengan sangat cepat dan tepat itu karena belajar dari itu yang SARS yang 2003 ya, kalau nggak salah ya. Benar, benar. Mm-mm. Soalnya katanya sih dulu di Taiwan itu yang terinfeksi itu cukup banyak, termasuk yang top top 10 atau top berapa gitulah, yang super banyak gitu. Jadi mereka Benar, benar. juga apa, death rate-nya itu juga tinggi gitu kan. Jadi mereka sejak saat itu kan, sejak SARS-nya itu selesai, mereka udah mengambil kayak udah merencanakan ke depannya kalau misalnya terjadi hal-hal yang sama lagi, itu gimana harus menyikapinya gitu. Benar, benar, benar. Benar. Kalau untuk di sana sendiri eh, udah mencapai puncaknya nggak sih Mas? Puncak korban yang paling banyak habis itu grafiknya udah kelihatan menurun atau kayak gimana? Iya, kalau dari statistik yang saya lihat di orang-orang yang share ya, waktu itu lihatnya sih di Facebook gitu kan, ada orang yang nge-share, misalnya di Taiwan, terus di China, statistiknya itu gimana. Kalau untuk kondisi yang di Taiwan, statistiknya itu udah masuk ke bagian bawah sih, penurunan sih udah. Sedangkan Iya, benar. sekarang yang masih puncak itu, kalau nggak salah Indonesia masih baru mau Iya, baru baru mau menuju puncak ya, ya, terus menuju puncak. Singapura juga Singapura juga lagi di titik puncaknya itu. Oh ya, mungkin denda, denda. Misalnya ada denda gak gitu ya mungkin ya. Kan Taiwan kan dikenal dendanya kan mahal banget nih. Ya kan? Mungkin nah, mungkin bisa di-share kayak denda bagi yang tidak mentaati peraturan misalnya nih dari luar negeri kan pasti ada karantin gitu kan kayak 14 hari gitu kan dendanya berapa misalnya kalau melanggar itu nah Tentunya aku ini bisa ya, bisa. Aku bagian yang ngerti, terus Yudi bagian yang apa itu, yang kalau nggak ini 1 juta itu loh. nah itu mungkin bisa di Oh ya, oke. Ya, ya, ya. Oke. Jadi di Taiwan sendiri, jadi sebelum tanggal, gue lupa ya, Maret pertengahan gitu ya, gue lupa. Itu masih boleh masuk Taiwan, tapi setiap foreigner yang masuk Taiwan, atau orang Taiwan sendiri lah, dari negara luar yang lumayan udah masuk status di Taiwan, dibagi-bagi itu status satu 2 3 gitu. Yang satu 2 itu harus masuk ikut karantina 14 hari. Nanti mereka disuruh install aplikasi gitu ya, yang dimana isinya itu semacam kayak apa ya, semacam kayak eh, apa? Tracker. Semacam kayak, iya, tracker, sorry, semacam kayak tracker gitu. Nanti pemerintah itu bakal nge-track terus gerak-geriknya kita. Kalau misalnya keluar, jadi kemarin ada yang keluar ternyata itu denda
juta NTD. 1 juta NTD. Sekitar 500, kalau kurs hari ini ya, kurs hari ini kan 517 ya, 517 juta. Terus bagaimana pemerintah bisa tahu kalau misalnya nih HP-nya kan detail di rumah terus dia pergi, berarti kan nggak terdetek dong pergerakan dia. Jadi gini, jadi dengar-dengar ya, dari teman juga yang karantina juga, itu pemerintah, orang dari pemerintah itu bakal nelpon sehari itu 3 sampai 5 kali, ditanyain gimana, ada gejala-gejala nggak, ada mulai timbul-timbul apa nggak, apa gejala-gejala apa gitu-gitu ya. Terus selain itu bakal didatengin juga sama orang pemerintah, itu bakal didatengin juga, didatengin loh, ditanyain, di interview, kamu gimana keadaannya sekarang. Jadi kalau misalnya untuk pergi sendiri ya mungkin bisa cheating mungkin ya, cuma ya siap-siap aja sih. Hmm. Berani cheating ya berani menerima konsekuensinya. Tapi memang benar Mas, kalau yang di karantina itu atau yang itu dapat makanan juga dari pemerintah, dikasih duit juga. Benar apa enggak? Kalau duit sih dengar-dengar sih ada bagian orang yang karantina itu, tapi untuk nilainya lupa juga ya, berapa ya udah? Mungkin Nilainya itu ya nilainya berapa ya? pemerintah ada umumin sih, nilainya itu sebesar 1 hari itu 1.000 NT dollar, itu kalau misalnya kita rupiahin itu sekitar 517.000 1 hari sampai Hmm. 2 minggu itu, karena 2 minggu itu kan masa kritikal Hmm. kena corona gitu ya. Gitu itu dibayarin pemerintah sama 2 minggu, lumayan dong, sama 2 minggu misalnya dapat sekitar 8 juta 9 juta ya. Kalau Mas Radi, dari sisi mana Mas denda yang paling besar juga nih? Selain keluar di saat masa karantina. Ya, kalau misalnya ya kalau misalnya di Taipei, khususnya di Taipei ya, itu kan ada MRT gitu ya. Mungkin di Kaohsiung juga ada penerapan itu ya. Kalau di Taipei Mm-mm. yang saya lihat, eee, di sini itu, kalau misalnya kita naik MRT kan, itu mesti harus wajib pakai masker. Nah, kalau misalnya nggak pakai masker, Iya benar, itu maksimal bakal didenda sekitar maksimum 15.000 NTD, which is, sekitar sekitar 7 7 juta. jutaan ya. Ya, 7 Hmm. juta. Gila kan kalau misalnya gara-gara masker nggak ada terus kena denda kayak gitu, mau makan apa ini? Ya, ya Benar jadi benar benar benar. ya, Iya sama sama sih, di kota-kota lain juga sama kok, di Kaohsiung, di Taichung, oke. di Changhua, satu Taiwan sama benar. Hmm. Kalau misalnya ke Main gitu ya? iya, Iya untuk ya. naik HSR, untuk naik apa kereta Heeh. MRT, kalau nggak pakai masker langsung didenda Oh, 7 juta. iya. Yes. Mungkin itu yang menjadi salah satu kenapa masyarakat Taiwan itu patuh sama peraturan ya. Karena dendanya juga gede gitu kan. Sayang juga. Dan Mungkin benar. Karena bukan sekedar peraturan yang ditulis, tapi emang ada pengawasan yang ketat banget dari pemerintah gitu loh. Karena mhm, mereka juga mikir gini Mas, mereka siap ngasih kompensasi. Lu mau ikutin aturan gua nggak gitu loh. Karena mhm, bukan sekedar, soalnya kan dibilangin, oh gue ikutin, misalnya kita ikutin aturannya, tapi kita nggak bisa makan gimana, kita nggak bisa kerja gimana. Sedangkan di rumah ada tanggungan yang harus ada tanggungan kan, misalnya kan yang harus dinafkahin mhm. lah keluarga siapapun. Dan mereka bilang, kita udah ngasih semuanya buat kalian, kalian mau nurut nggak dulu 14 hari ini? Jadi Iya, mungkin gitu sih mindsetnya. iya. Ya, terus dari yang terkait yang di MRT kan, itu, ada real case yang waktu itu saya lihat dengan mata sendiri. Hmm. Jadi Wah, waktu itu lagi apa ya, saya mau keluar dari MRT station kan, mesti nge-tap gitu kan, mau nge-tap. Terus kebetulan ada satu orang yang jalan, masuk tanpa masker. Langsung dari pihak petugasnya itu dengan, apa ya kosakatanya untuk itu ya, sigap nanya gitu ya. sigap gitu ya, langsung tahu, oh dia nggak pakai masker, langsung dicegat. Langsung dipertanyakan kenapa nggak pakai masker, terus segala macam. Terus akhirnya orangnya bilang, "Oh saya ada bawa, cuman saya lupa." Terus langsung dipakai, akhirnya dilepas gitu. Hmm, Iya, jadi benar-benar ketat istilahnya untuk hal-hal kayak gini. iya sih. Sebenarnya di Indo juga udah mulai seperti itu Mas, kayak di MRT, di Transjakarta gitu. Kalau kita mau masuk
atau menggunakan public transport memang harus menggunakan masker. Kalau nggak boleh, kalau misalnya nggak memakai masker memang tidak diperbolehkan untuk naik gitu. Nah terus gimana nih Yud? Lo kan juga puasa nih, gimana suasana Ramadan di sana? Tapi di sana nggak terlalu panas ya Oh sih, iya, kan masih spring kan? di Iya, sini cuacanya akhir-akhir ini lagi aneh ya. dingin. Aneh, bener aneh. Jadi seminggu lalu itu panas sepanas-panasnya, panas banget. Skip. Terus 2 hari ini itu hujan lagi ya kok ya, hujan lagi. Iya, hujan. Hari ini dingin lagi, heeh, mulai dingin lagi. Jadi untuk kita di sini eh, karena corona dan lain-lain gitu, kita jadi agak sedikit lumayan waspada. Hmm. Sedikit. Soalnya setiap pergantian musim kan lumayan gampang kena penyakit ya, kayak misalnya batuk, pilek, terus lain-lain gitu. Heeh. Jadi kita selalu siap-siap sih. Terus tadi masalah suasana Ramadan di sini, karena di sini bukan negara yang eh, mayoritasnya Betul. Muslim, ataupun banyak ada minoritas non-Muslim di sini juga nggak terlalu banyak. Jadi gue ngerasain eh, ya gimana ya, ya feels-nya sih beda banget sama di Indo. Jujur feels-nya beda banget. Kayak lu puasa dan lu kerja, pulang-pulang ya minum ya. Tapi ya disyukuri aja sih di sini. Berarti berarti ini udah tahun ketiga lah ya lo puasa Lebaran di sana. Benar, benar, Oh, oke. benar, Kayak Bang Paip benar, aja ya, benar. 3 tahun Lebaran, 3 tahun puasa. Benar, benar, benar. Bagus bagus ya, keren sih. Apalagi ada lagi sebelum saya matiin kameranya. Gue sih cuma cuma pesen satu sih ya untuk teman-teman di Indonesia juga. Kalau bisa sih benar-benar sekarang ini kan lagi masa kritikal banget di Indonesia. Lagi masa puncaknya. Kalau bisa dilihat sendiri, kita selalu update juga walaupun di Taiwan kita selalu update kondisi terkini di Indonesia. Itu grafiknya kan makin parah, naik terus kan, jadi bertambah terus. Saran gue bener-bener kalau misalnya nggak butuh keluar, jangan keluar. Kalau misalnya sakit, kalau bisa nggak usah ke rumah sakit. Bahkan di Taiwan tuh gue diomongin sama uh, coworker gue, kalau misalnya lu nggak sakit, bahkan sampai dibilang kayak gini, kalau belum mau mati, nggak usah ke rumah sakit. Kayak gitu. Jadi bener, Wah, karena pasti. dia sendiri ngomong, karena rumah sakit sekarang jadi salah satu tempat yang lumayan bahaya ya untuk didatangi. Apalagi kadang-kadang gini loh mas, kita nggak sakit, datang sono jadi sakit, gitu loh. Karena kita nggak tahu apa. Sakitnya tambah parah gitu kan. Nah, bener. Adanya. Tapi kalau kita sakit gak ke rumah sakit, gimana dong penanganannya? Kayak penanganan secara pribadi. Oke. Jadi untuk oke deh kita share deh. Untuk di Taiwan ini, gue kemarin sempat sakit waktu masa pergantian musim ini, sempat sakit parah banget. Tinggi, demam tinggi, lain-lain, jelas kita pasti waspada, pasti apa ada khawatir gitu. Ini apa ya? Pagi ini gimana ya? Gue sendiri sih nyikapinnya karena gue selalu cuci tangan, pakai masker terus dan nggak pernah ke tempat-tempat yang berbahaya gitu. Maksudnya tempat-tempat yang pernah terpapar corona lain-lain gitu. Gue sendiri nanggapin, oh ini biasa gitu loh. Dan kita di sini expat ya, maksudnya yang orang luar tinggal di Taiwan gitu, itu make obat-obat yang dibawa dari lokal, kalau nggak ke yang udah pernah beli di farmasi sini. Gue sendiri itu makanya tolak angin, sakit apapun tolak. Bukan promosi ya, tapi itu obat dari segala obat menurut. Bisa disensor karena tolak angin nggak ngasih sponsor sih. Jadi itu sih pesannya tadi, kalau boleh berpesan untuk teman-teman, di rumah aja dulu sampai ini selesai. Kita bisa lihat dari negara luar gitu, kayak Vietnam sekarang. Vietnam berhasil banget loh lockdownnya, berhasil banget. Paling paling kecil kan jumlah yang kena corona di negara sekitar sekitar China, sekitar Asia lah, sekitar epicentrumnya. Dan China sendiri, teman gue waktu dulu gue kuliah di Nanjing ya, teman gue di Nanjing cerita, Nanjing itu sekarang udah nol, bener-bener nol gitu. Karena bener waktu kemarin corona corona merebak parah banget di Cina, mereka tuh bener-bener nggak keluar sama sekali, di rumah nikmatin aja 3 bulan. Sekarang mereka udah bisa nikmatin dunia luar lagi karena nurut gitu loh.
Tapi kalau misalnya kita bandel, kesini pengen jalan, pengen nongkrong gini nih ya, ya semoga nggak parah aja sih. Cuma kita berharap jangan sampai Mhm. tuh. Betul, betul, betul. Oke, kalau Mas Randi ada tambahan nggak, Mas? Tambahan ya? Ya, sebenarnya kurang lebih sama seperti yang Yudi sampaikan lah. Ya, jadi apapun itu ya mungkin tambahannya itu ya tingkatkan kesadaran sendiri terkait dengan kesehatan yang ada gitu. Iya, 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 kesadaran itu penting. Kalau misal nggak sadar ya mungkin mau gimana saranin pun nggak bakal bisa gitu. Ya, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan semoga juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share this video. Terima kasih. Bye-bye.